Kalau saya ditanya apakah suster takut sama hantu, saya menjawab tidak. Tapi saya takut sama baby. Apakah suster takut sama hantu? Saya menjawab tidak. Alai Nabiya jawaban baby. Tapi takut saya melihat baby. Pesan dari Injil hari ini dengan bacaan pertama menyatakan bahwa kita setiap pribadi harus bisa menjadi saksi kebaikan, bukan saksi kejahatan. Biasanya hantu atau begitu itu dilambangkan dengan kejahatan, sedangkan Tuhan itu adalah Maha Baik dan kebaikan. Seperti kedua murid yang berjalan, biasanya kalau Yesus mengutus muridnya berdua-dua, itu dikatakan beremaus. Beremaus artinya berbincang-bincang tentang kebaikan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, merenungkan apa yang sedang mereka saksikan pada saat itu, yaitu tentang kebangkitan Kristus. Tetapi dalam perjalanan, katanya tadi, mereka dijumpai Yesus. Di tengah-tengah perjalanan mereka, Yesus muncul. Di tengah-tengah perjalanan percakapan mereka, Yesus hadir dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Begitu indah bila kita berjumpa dengan orang lain, kalau kita selalu menyampaikan kata-kata yang disampaikan Yesus, begitu lega, begitu enak, begitu membahagiakan, dan begitu menggembirakan hati kita bila seseorang datang menjenguk atau hadir di rumah kita atau dalam keluarga kita dan mengatakan damai sejahtera bagi kita atau bagi kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tahun 2010, artinya 14 tahun yang lalu, kebetulan kami pergi semacam taman rohani atau perjalanan di daerah atau di negara orang yang namanya itu di Thailand. Waktu itu pastor mengajak saya, katanya, suster mau ikut menyaksikan pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan para nelayan dari Asia dan Eropa. Thailand itu kan masih Asia, bukan Pak? Begitu Bapak Tinambunan? Iya. Jadi datanglah para pelayan yang terkenal di Thailand itu. Berlomba-lomba mereka. Lalu mereka masukkanlah sejumlah besar kepiting di dalam ember. 2 ember itu, satu punya nelayan dari Asia, satu embernya punya dari negara Eropa. Kebetulan
didatangkan dari Indonesia. Gak tahu aku dari Flores kah, dari Sumatera kah, dari Jawa kah, pokoknya dari Indonesia. Lalu pastor mengatakan, tapi suster minta tolong jangan pakai yang suster ya, supaya nanti jangan kaget orang melihat kok suster datang ke pertunjukan ini atau perlombaan ini, karena itu merupakan lomba karena berlomba dengan uang yang begitu banyak. Kalau tentang sana, jadi ayolah kita lihat. Kami pergi ada 3 orang, 1 pastor, 2 lagi suster. Saya nggak mau hanya sendiri. Pergilah kami. Ribuan orang yang menyaksikan, bukan hanya ratusan. Lalu singkat cerita, perlombaan dimulai. Ada saksi dari Asia, ada saksi dari Eropa. Bukan hanya begitu banyak saksinya. Siapa tahu mencurang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi dengan kepiting yang dimasukkan ke dalam ember tadi? Kepitingnya orang Eropa, mereka keluar dari ember itu dengan menari-nari, dengan jepit apanya kakinya, pergi keluar bebas. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menakutkan, tidak ada persoalan. Sedangkan kepiting dari Asia tadi yang membawa tadi orang Indonesia itu, kepitingnya mau naik ke atas, ditarik dengan ditarik kawannya, jadi tak pernah dia keluar. Itulah sakitnya. Terus ditarik, jadi tak pernah mereka keluar, terus di dalam, terus di dalam. Sedangkan kepiting yang punya Eropa itu sudah semua pun keluar dari ember itu. Sedangkan kepiting yang di embernya Asia itu tetap di dalam. Asal mau naik dia ke atas, ditarik kawannya lagi. Mau naik dia di atas, ditarik kawannya lagi. Akhirnya tidak pernah dia bebas. Tidak pernah dia mengalami, menikmati alam di luar sana, tetap di dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tentulah nelayan yang dari Asia itu kalah. Sedangkan yang dari Eropa itu menang. Mereka lah yang membawa kemenangan itu ke negara. Dalam kehidupan kita juga persis pernah kita alami seperti kepiting tadi. Sudah mau maju kita, tapi selalu ada yang menghalangi. Sudah mau berkembang kita, tetapi selalu ada orang-orang atau oknum-oknum atau dari segi mana pun ada yang membuat masalah dan membuat kita tidak bisa cepat berkembang, bahkan jatuh dan jatuh lagi. Saksi-saksi yang ada di situ, mereka heran, bertanya, kenapa kepiting kami dari apa ini Asia ini nggak mau keluarnya? Mereka belajarilah. Oh, rupanya di negara kami masih banyak seperti kepiting ini, tidak mau keluar supaya berkembang, tidak mau keluar supaya maju, tidak mau
dari cerita tadi yang pernah suster lihat, saksikan sendiri pertandingan tadi. Saya mengambil makna dari peristiwa yang saya lihat ya. Orang kami Indonesia, nggak usah Asia, Indonesia dulu. Atau lebih kecilnya ya, sedangkan kami orang Batak mau seperti itu. Sudah ada mau digolkan orang Batak, tapi jadinya yang digolkan orang Banjar, ya kan? Tidak pernah sehati sejiwa. Sulit mempersatukan, sulit menyatukan persepsi, sulit menyatukan kesatuan dan persatuan. Seperti Yesus tadi mengatakan, kenapa lagi kalian ragu? Sudah saya ini, sudah ini saya ini. Kenapa imanmu ragu? Kalau saya pun di posisi para murid tadi, mungkin saya mengatakan, hantunya ini atau siapa ini? Sama juga dengan para murid tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hendaknya kita lewat bacaan yang kita dengarkan hari ini, iman kita semakin kuat. Apapun yang dikatakan orang tentang kita, bukan itu gambaran diri kita. Apapun yang diberikan orang kepada kita, kata-kata atau rujukan atau semacam apa namanya? Kalau kita dikatakan, oh asal kalnya itu, oh itu begininya itu. Jadi kita jangan cepat percaya, dan jangan cepat kita menilai, dan jangan cepat kita memutuskan. Jadilah saksi Kristus yang benar dan sejati. Lihatlah orang itu, di dalam diri orang itu ada juga nilai-nilai kebaikan. Entah miskin, entah kaya, entah cantik, entah ganteng, entah seluruh setengah kota Pekanbaru ini ada hartanya. Di dalam setiap orang yang tidak ada hartanya, yang berlimpah, yang banyak hartanya, tetap di dalam diri orang itu ada Kristus. Supaya bisa kita terima, bisa ada oleh-oleh yang mau kita bawa ke rumah kita lewat Minggu Paskah yang ketiga ini, mari kita menjadi saksi Kristus yang baik. Jadilah saksi Kristus yang membawa perdamaian dan kebaikan. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu, di keluarga kita, lalu di lingkungan kita, lalu kita bawalah di dalam gereja kita. Bila kita sudah menjadi saksi yang baik, mewartakan kabar gembira Tuhan, memberikan apa yang disampaikan oleh Tuhan pada hari ini untuk orang lain, disitulah kita sudah membawa kesaksian Kristus. Tadi dikatakan Yesus dalam menutup Injil pada hari ini, kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Jadi kita harus bisa menjadi saksi Kristus yang baik, harus bisa jadi saksi Kristus di tengah-tengah permasalahan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah cobaan gelombang yang datang dalam
diri kita, dalam keluarga kita, masyarakat kita, dan gereja kita. Semoga lewat permenungan hari ini kita semua semakin giat mencari Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan selalu hadir dan dekat, terutama selalu menolong dan membantu hidup kita. Bila kita tetap bersama Kristus, hidup kita penuh dengan kebaikan. Semoga amin.